Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan aku Mutia Irmadita. Baiklah, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan tentang kompleks simetri. Jadi, kompleks simetri adalah jenis literasi di mana titra dan titra saling mengkompleks sehingga didapatkan hasil berupa kompleks. Nah, kompleks yang dimaksud di sini adalah kompleks dari reaksi ion logam di mana sebuah kation dengan sebuah anion ataupun molekul netral. Nah, pada ini juga terdapat membentuk senyawa kompleks dengan sejumlah besar ion logam, sehingga eta ini dia tidak selektif. Dalam larutan asam akan terjadi protonisasi parsial eta yang akan menghasilkan spesies yang berupa CuHy tanpa terjadi penataan sempurna kompleks logam. Eta ataupun asam etildiamin tetraasetat mempunyai kemampuan untuk membentuk kompleks-kompleks stabil dengan beberapa ion logam tertentu. Nah, eta ini dia mempunyai donor atom N dan juga O, sehingga dia dapat membentuk kelat. Senyawa yang dapat membentuk kompleks dan stabil adalah senyawa yang dapat membentuk kelat, sehingga dapat juga digunakan sebagai katalis. Senyawa kompleks dapat terbentuk karena adanya reaksi antara ligan dengan atom pusat, di mana yang berperan sebagai logam ini sebagai donor pasangan elektron dan ion pusat ini adalah berperan sebagai ekspetor dari pasangan elektron. Ligan adalah spesies yang memiliki atom-atom yang dapat menyumbangkan sepasang elektronnya pada atom pusat pada tempat tertentu dalam membentuk koordinasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasmistri akan memaparkan karakteristik dari partikel mekanik. Yang pertama, untuk pembakuan sekunder tentang natrium dengan sebanyak 18,69 gram, lalu dilarutkan dengan Aqueous dan dicukupkan sebanyak 1 liter kocok homemade. Untuk pembakuan primer disiram sebanyak 12,398 gram garam arsenik, lalu dilarutkan dengan Aqueous dan dicukupkan hingga 1 liter kocok homemade. Untuk indikatornya terdapat konveksi atau indiksi dan Malaysia. Masing-masing dicukupkan dengan FeSiCal yang perbandingan 1/100. Untuk pembuatan bata solvent, 70 gram amonium klorida dilarutkan dengan amonium hidroksida 25%, lalu diatur pH-nya, diet dengan air sampai 1 liter. Untuk pembakuan NaCH, 10 ml larutan garam epsonik ditambahkan dengan 2 ml dapatan minyak dan 50 gram diketahui dititrasi dengan natrium heksa hingga berubah warna menjadi merah jadi biru. Kadar yang pertama yaitu kalsium laktat secara titrasi langsung. 10 ml alkohol diatur pH besar sama dengan 12, lalu ditambahkan indikator sulfurik sebanyak 50 mg, kemudian dititrasi dengan natrium heksa hingga berubah warna dari merah menjadi violet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulan Ramawati. Di sini saya akan memaparkan pembahasan pratikum titrasi kompleksometri. Pada pratikum titrasi kompleksometri ini melibatkan reaksi ion logam dengan zat pengikat atau zat ligan, di mana zat pengompleks yang digunakan pada pratikum ini berupa Na2EDTA atau natrium etilen diamin tetraasetat, dan ion logamnya yaitu berupa Ca2+. Mengapa menggunakan natrium etilen diamin tetraasetat? Karena natrium etilen diamin tetraasetat berupa senyawa zat kompleks kelat yang bereaksi dengan ion logam yang pervalen Ca2 membentuk senyawa atau kompleks kelat yang stabil dan larut air. Pada natrium etilen diamin tetraasetat sebelumnya itu digunakan sebagai larutan standar sekunder dalam titrasi penetapan kadar. Akan tetapi dilakukan pembakuan terlebih dahulu dengan magnesium sulfat. Pembakuan ini bertujuan untuk membentuk senyawa kompleks yang terdiri atas asetor elektron. Larutan magnesium sulfat akan menerima elektron dan larutan Na2EDT. Sedangkan larutan Na2EDT berperan sebagai donor elektron dan mampu mengompleksikan ion logam dengan membandingkan 1:1 mol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya ES Rano Mansari. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pembahasan mengenai titrasi kompleksometri. Nah, reaksi pengompleksan dengan suatu ion logam
melibatkan penggantian satu molekul baru atau lebih yang terkoordinasi dengan gugus-gugus nukleofilik lain. Gugus-gugus yang terikat pada ion pusat disebut ligan. Ligan dapat dengan baik diklasifikasikan atas dasar banyaknya titik lekat kepada ion ligan. Titrasi kompleksometri yang menggunakan dinatrium edetat memerlukan pH basal dan suatu penyangga untuk memastikan bahwa proton yang dibebaskan tidak menurunkan pH. Penyangga yang biasa digunakan adalah nitrat amonia yang menyangga hingga pH sekitar 10. Dinatrium edetat merupakan senyawa yang stabil dan teralirkan air yang memberikan titik akhir yang tajam dan terbaik dari semua reaksi. Bereaksi dengan sebagian besar ion logam dengan perbandingan 1:1 dengan mengabaikan valensi ionnya. Titik akhir titrasi dilakukan dengan memakai indikator logam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.